Warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bang Mutazil. Mungkin bisa menciptakan lingkungan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 bakalan hari ini kita bakalan ngebahas tentang isu-isu yang sedang ramai di masyarakat dan kita ngebawa keresahan pribadi masing-masing. Sebelum itu kayaknya mending kita berkenalan gak sih? Kalau kayak kata-kata pantun tuh tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tetap tak sayang. Mungkin hari ini ada rekan-rekan saya. Mungkin yang pertama ada Mas Haikal yang Mas Haikal boleh unmute? Baik, apa nih perkenalan ya? Ya. Ya, halo teman-teman semuanya yang sebenarnya sudah kenal. Ayo, Saya perkenalkan diri kembali. Kenalin, saya Muhammad Al-Haikal dari BPJN Aceh. biasa dipanggil apa? Dipanggil Haikal. Boleh. Selanjutnya ada Bang Syahritwan mungkin bisa kenalin sama nama panggilan aja biar enak kita panggilnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahritwan, asal Aceh. Eh, Penempatan di BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Bisa dipanggil Syah aja. Oke, Bang Syah. Selanjutnya ada Bang Mutazar, boleh? Bang Mutazar. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Mutazar Al-Rasyid Tarhab, asal Batam. Penempatan di BWS Sumatera 4 Batam, biasa dipanggil Rashid. Oke, Bang Rashid. Lalu ada Bang Muhammad Yusron, boleh Bang? Baik, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Amri, asal dari Bangka Belitung, untuk penempatan di BPJS Kepri. Biasa dipanggil Yusron. Oke, Bang Yusron. Lalu boleh ada Bang Muharba, boleh kenalin Bang sekali nama panggilan? Oh iya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Putra Nishani, biasa dipanggil Arba. Sekarang penempatan kerja di BPJS Sumatera Barat. Salam kenal semuanya. Oke, Bang Arba. Terima kasih. Terakhir ada Bang Ikram, boleh Ikramullah? Oke, semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramullah, bisa dipanggil Ikram. Sekarang penempatan saya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Ini itu. Oke, terima kasih Bang Ikram. Oh iya, saya lupa buat memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Muhammad Sultan Arif di BPJN Aceh, namanya bisa dipanggil Sultan. Oke, hari ini kan kita bakalan ngebahas tentang keresahan pribadi terhadap isu-isu yang ada di masyarakat ya. Mungkin dari yang paling terakhir memperkenalkan diri tadi Bang Ikram boleh nggak? Ada nggak keresahan yang kira-kira mengganggu sampai nggak bisa tidur ini Bang? Ada sih, mungkin sampai sakit ya. Saya ngerasain kayaknya belakangan ini kondisi cuaca kita nih berubah-ubah. Terasa nggak sih sama teman-teman sekalian? Iya sih agak dingin ya, agak ada flu-flu Ya, tipis-tipis ya. rasa sih. Bener, kadang kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba angin kencang. Pernah nggak sih belakangan ini ngerasain itu? Kerasa sih Bang. Ada Kerasa, ya? kerasa banget. Apalagi di Banda Aceh. Itu kan Nah ya, sempat di jadi kota terpanas ya kemarin ya. benar di Banda Aceh sekarang. Itu itu tuh Bang. teman-teman, penyebabnya itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini disebabkan oleh kayak peningkatan emisi gas rumah kaca, terus apa penebangan hutan yang berlebih, pembakaran lahan. Kayak belakangan ini ada berita-berita di koran ataupun di manapun kan ada sekarang ada pembakaran lahan di daerah area Sumatera, Kalimantan. Itu lagi banyak sekali. Nah, terus akibat akibat hal tersebut lah jadi terjadilah perubahan pola cuaca gitu kan. Nah, makanya jadi perubahan pola cuaca itu mengakibatkan apa? Kenaikan permukaan air laut, terus jadinya suhu bumi terasa jadi panas. Pernah nggak sih kita ngerasain tuh kayak sehari itu kita di lihat HP itu cuaca kita 32 derajat Celcius, tapi terasa panas sekali. Rupanya di situ tertulis feels like 35 derajat Celcius. Dahsyat kan untuk sekarang nih. Nah, itulah.
perubahan iklim yang sekarang kita rasain tuh. Banyak. Itu tuh selain itu pun kayak hal itu pun didukung lagi oleh kegiatan industri kita yang begitu tinggi ya, apalagi di daerah Pulau Jawa sana ya. Ada Ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel dan lain-lain sebagainya. Belum lagi industri-industri lain. Nah, itu seharusnya sekarang pun pemerintah nih udah mulai peka terhadap isu ini, yaitu dengan membuat suatu kegiatan atau suatu program, yaitu kalau tidak salah itu pembuatan energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa? Energi terbarukan itu Indonesia ini sekarang lagi mengejar investasi di energi terbarukan dengan membuat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan tenaga energi bumi itu seperti apa? Seperti panas bumi dan sebagainya. Nah, begitulah. Nah, kita sebagai ASN kan, para teman-teman nih, termasuk saya lah kan, sebagai ASN, mungkin kita bisa membantu untuk mengurangi dampaknya lah, dampak dari kerusakan dampak dari isu ini. Nah, mungkin itu kita dapat dengan kayak berhemat dalam penggunaan listrik dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan kalau dengan isu ini. Oke, makasih banyak Bang Ikran. Tadi keresahannya ya? Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak yang mau nanggapin atau setuju nggak sama keresahan yang Bang Ikram paparkan tadi baru saya menjelaskan? Ada nggak? Mungkin Bang Rusron mungkin? Jadi solusinya kira-kira gimana ya Bang Ikram untuk masalah-masalah tadi itu? Soalnya di sini pun saya juga merasakan kayak cuaca berubah-berubah gitu. Pokoknya panas lah, sering panas, kadang-kadang hujan gitu. Kalau solusi ini sebenarnya ini jadi tugas kita bersama. Jadi tugas kita bersama tuh maksudnya tidak hanya, kalau kita ini kan hanya sebagian kecil kan, tapi sebenarnya perubahan iklim ini jauh dari kemasannya itu sampai ke tingkat global. Ya kan, kalau di daerah global pun kan terjadi juga perubahan iklim yang sangat signifikan gitu kan. Nah, mungkin kalau dari kita sendiri itu kita bisa melakukan kayak hal-hal kecil tadi yang tadi saya sampaikan, kayak hemat penggunaan listrik, hemat penggunaan air, ya kan, terus dan lain sebagainya lah, kayak membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi pergi-pergi yang tidak diperlukan gitu. Nah, mungkin itu bisa tuh. Terus pun kita bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti teman-teman pernah dengar Pandarawa Group nggak? Ya kan, kayak aktif kumpulan orang yang peduli dengan lingkungan gitu. Nah, mungkin kita bisa tuh ikut itu, ataupun kita pun bisa inilah sebagai penggeraknya, sebagai motornya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu solusi yang bisa kita lakukan lah dari hal kecil ini. Mungkin itu Bang Isra. Bagus ya dari solusi yang ditawarin sama Bang Ikram tadi. Dari yang Bang Ikram bilang tuh udah ada nyatet beberapa poin kayak Bang Ikram bilang kayak sekarang tuh kayak panas sekali karena perubahan iklim dan mencairnya es, terus kayak ada pembakaran lahan di Sumatera, di Kalimantan, terus ada juga polusi-polusi pabrik. Terus dari Bang Ikram tadi solusinya mungkin kayak dari gunakan energi terbarukan juga, dan dari kita sendiri kayak ikutin Pandawara, kayak mulai dari kita sendiri kayak yang membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu keresahan dari Bang Ikram ya. Kita lanjut mungkin bisa dari Bang Yusron tadi yang baru nanya, mungkin ada nggak keresahan kalau dari Bang Yusron? Dari saya sih paling ini sih, kan dari data BPS tahun 2020 itu saya baca itu
4% dari 297 juta penduduk Indonesia itu udah termasuk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Nah, itu kan sebenarnya bagus kan untuk kita menjadi bonus demografi bagi Indonesia gitu. Bahkan beberapa negara sudah memanfaatkan bonus demografi seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Tapi kita lihat kalau di Indonesia ini kayaknya sulit untuk memanfaatkan kelebihan itu. Seperti kurangnya lapangan pekerjaan untuk menampung usia-usia produktif itu. Nah, dari saya sih masalahnya sih itu sih keresahan saya saat ini. Mungkin dari teman-teman gimana menanggapi masalah ini gitu? Ya mungkin dari teman-teman mungkin gimana? Kira-kira mungkin Bang Haikal mungkin ada tanggapan? Baik, mungkin sekedar apa ya, sekedar menanggapi untuk jadi bahan pemikiran kita bareng-bareng ya. Maksudnya kan ini ancamannya terhadap generasi mendatang nih, dan menurutku sih dari umur kita, ini ancaman ini adalah yang di generasi kita nih yang kena nih. Nah berarti kalau kita ingin menjawab permasalahan ini, salah satunya adalah dengan kita meningkatkan kompetensi kita saat ini gitu. Misal kayak kita di bidang masing-masing. Kalau kita di bidang penata kelola jalan dan jembatan ya tingkatkan kompetensi di bidang itu gitu. Nah, maksudku memang sih kita harus mikir secara apa ya, secara umum gitu ya. Kayak gimana kita bisa nolong orang lain segala macam gitu. Nah, tetapi juga kita jangan sampai lupa untuk menolong diri sendiri nih. Dalam artian adalah kan ini calon pemimpin masa depan adalah generasi yang sekarang ya, yaitu generasi kita gitu. Nah, jadi kita harus apa ya, meningkatkan kompetensi sehingga nanti kita ketika saatnya untuk memimpin gitu ya, ketika masanya kita yang menjadi eh, generasi yang memimpin, kita udah siap gitu. Nah, mungkin itu jadi salah satu hal kecil yang bisa dilakukan sih, yaitu meningkatkan kompetensi. Mungkin itu Mas Yusron. Kalau dari aku, mungkin teman-teman lain mungkin ada yang ingin menambahkan gitu. Iya, saya setuju sih. Jadi kita itu harus meningkatkan kualitas keterampilan kita sendiri gitu, biar jika ada peluang pekerjaan apa gitu, kita bisa masuk seperti itu kan, maksudnya kan. Tapi itu juga sih masalahnya kita kualitas pendidikan dan keterampilan kita pun masih kurang gitu. Jadi saya harap pemerintah bisa aware dengan kondisi ini gitu. Iya, iya betul. Moderator izin menambahi ataupun bertanya kepada yang lain juga ya. Sebenarnya tadi saya sempat kepikiran untuk menjawab gimana kalau kita buka lapangan kerja gitu ya. Nah, tetapi yang pengen aku tanya adalah kita sebagai ASN ini sebenarnya secara terbuka boleh nggak sih ngebuka bisnis gitu? Mungkin yang lain ada jawaban dari pertanyaan itu. Soalnya aku juga belum tahu sampai sekarang, misalnya ada nggak peraturan kah atau kode etik kah gitu? Kalau mungkin izin ini ya, menyampaikan gitu. Kalau setahu aku, kalau kayak kita sebagai SN tuh kita bisa berbisnis, tapi bisnisnya bukan yang kayak ada perizinan segala macam, yang kayak kan kayak ada bisnis itu ada risiko rendah, ringan, tinggi gitu kalau nggak salah ya, sedang segala macam. Nah, kalau kayak kita tuh kayak di perusahaan tuh kita nggak boleh yang kayak ada level direktur segala macam. Nah, itu kita nggak boleh menduduki suatu jabatannya di situ. Karena kita udah ada jabatan namanya itu kayak seperti kayak jabatan di ini ya, di instansi gitulah ya. Aku pun setuju ya dengan kata-kata Bang Ikram tadi kayak apa ya bilang? Kalau kita ada misal sebagai ASN ini kayak ada usaha sampingan, apalagi sebagai kita sebagai menduduki posisi penting yang lain di luar sebagai ASN, itu bakal mengganggu fokus kita dalam jadi sebagai ASN. Jadi kayak kinerja kita sebagai ASN kurang sehingga kinerja pemerintah kurang. Jadi kelebihan kita di bonus demografi tadi kurang. Nah, jadi tadi ada juga pertanyaan gimana caranya. Salah satunya juga tadi ada yang sudah tersampaikan tadi, yaitu tingkatin kompetensi diri gitu. Dan mungkin pemerintah juga bisa membantu dengan dari pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan keterampilan agar insan-insan yang ada di Indonesia ini berkualitas dan punya keterampilannya yang baik gitu. Mungkin setelah itu kita lanjut lagi, mungkin Bang Syahridwan ada
keresahan nggak Bang? Kira-kira? Oh, lupa saya unmute. Eh, saya ini kan perantau ke negeri orang. Tadi saya melihat sekitar sini, mereka kotanya besar, tapi mereka nggak malu menggunakan bahasa daerah. Jadi saya sering terdengar mereka memakai bahasa mereka sendiri, bahasa daerah sendiri. Keresahan saya itu berada di kampung halaman saya di Aceh, terutama di kota Banda Aceh yang padahal kotanya itu nggak lebih besar daripada kota Pekanbaru, tapi mereka seperti malu gitu menggunakan bahasa Aceh. Jadi sangat jarang terdengar di kalangan anak muda menggunakan bahasa Aceh. Jadi seperti itu kita mengkhawatirkan kalau identitas bangsa itu salah satu ya bahasa itu bisa hilang gitu, memudar seiring bergantinya generasi. Yang kalau itu menurut saya sih kalau misal berdasarkan pengalaman gitu. Nah, mungkin pandangan teman-teman lainnya di daerah lainnya bisa ditambahkan atau dikasih komentar gitu. Iya, aku juga sebagai orang Aceh dari yang tinggal di Aceh juga agak setuju, terutama kayak kalau kita ke kota-kota kan Bang, kayak orang nih udah ngomongnya cuma Indo, kadang dipakai panggil Inggrisnya, udah nggak ada yang ngomong lagi bahasa Aceh. Mungkin dari abang-abang yang lain yang tinggalnya nggak di Aceh mungkin ada pendapat kali Bang. Bang Mutazar boleh Bang? Ada nggak kalau di daerah Bang? Gimana rasanya? Kalau saya sih sebenarnya kan hitungannya perantau ya, karena bukan asli Batam gitu. Cuman kalau yang saya lihat kan orang Batam ini mungkin 90%-nya orang perantauan gitu. Nah, kalau yang saya lihat sih dari pemerintah Kota Batamnya, mereka itu nyusupinnya itu dari kurikulum pendidikannya. Jadi ada masukin apa materi-materi yang berkaitan tentang budaya daerah, bahasa daerah gitu. Terus biasanya di acara-acara seremonial pemerintahan itu pasti selalu ada menyusupkan budaya-budaya Melayu. Dan di sini biasanya untuk di beberapa hari tertentu itu ada kewajiban untuk memakai pakaian daerah, mulai dari sekolah, instansi pemerintah begitu. Nah, mungkin dari hal-hal kecil kayak gitu, setidaknya bisa menjaga supaya bahasa daerah tuh nggak luntur, meskipun di daerahnya ini mayoritasnya itu perantauan gitu. Mungkin dari saya sih begitu. Saya Ya, setuju sih kalau tambahan kurikulum di mata pelajaran. Kalau nggak Speechless. salah Bang salah Yusron? satu Oh, apa Bang Syah mau masuk tadi? iya, maksudnya itu bagus, menambahkan kurikulum bahasa daerah gitu ke pendidikan. Terakhir saya belajar ada kurikulum itu kalau nggak salah SMP kali ya. SMP terakhir ada muatan lokal bahasa daerah. Pas SMA sudah nggak ada lagi. Saya nggak tahu Betul, apa karena betul. saya sekolah di swasta atau negeri. Di negeri gimana? Di Apa negeri juga SMA nggak ada lagi. nggak ada lagi ya? Jadi orang-orang kayak eh, jadi terbiasa gitu, maksudnya eh, merasa bukan hal yang penting gitu untuk bahasa daerah ini. Ah, dan juga bagaimana kan kita harus membuat gimana bahasa daerah ini eh, muncul kembali, maksudnya orang bangga menggunakan bahasa daerah. Dan juga jangan karena ada pengunjung dari luar atau apa istilahnya pendatang ya, kita jadi malu menggunakan bahasa Aceh. Jadi seolah-olah ah ini kayak bahasa kampungan nih, pakai bahasa daerah nih. Kita pakai bahasa Indonesia juga. Seharusnya orang pendatang itu bisa mempelajari budaya kita gitu, mempelajari budaya-budaya yang ada di daerah setempat. Jangan kita hilangkan budaya kita itu. Harusnya kan seperti itu ya. Ya harus seperti itu sih Bang, kayak kita nggak jangan malu lah ya, kayak bahasa kan bahasa kita, kebudayaan kita, daripada ujung-ujungnya nanti bisa dicuri sama Malaysia, mending kita jaga dan kita lestarikan ya. Jangan kayak nanti diklaim batik dari punya mereka, rendang punya mereka, padahal kan
Artinya bahasa bahasa Aceh pun bahasa mereka dibilang, padahal kan itu bahasa Aceh kan, punya Indonesia gitu. Mungkin itu kali ya. Setelah itu mungkin ada mungkin Bang Bang Mutazar mungkin tadi ada ini enggak, boleh Bang, apa keresahan sendiri mungkin. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya akhir-akhir ini cukup resah ya dan gelisah melihat berita akhir-akhir ini kan sering kita lihat ya bertebaran tentang judi online gitu. Kayak misalnya kita buka sosmed gitu lah, entah Facebook, Instagram, TikTok. Biasanya kalau kita nge-scroll itu kan iklannya pasti iklan judol gitu. Atau misalnya kita buka YouTube, ngeliat video, komen bawahnya pasti ada komen tentang judol gitu. Jadi kayak akhir-akhir ini judol ini udah mulai masuk gitu ke dalam masyarakat tuh udah makin parah gitu. Nah, kalau saya lihat sih kenapa judol ini gampang diterima sama masyarakat itu udah pasti nggak jauh-jauh dari masalahnya itu dari ekonomi gitu. Kan kalau nengok masyarakat kita kan ngelihat hadiah instan gitu kayak contohnya kayak kita dulu ngelihat dulu zaman sekolah dulu kan kayak ada undian berhadiah gitu kan kan kayak ngebet langsung pengen beli banyak-banyak buat dapat hadiahnya gitu kan. Nah, sama kayak masyarakat sekarang tuh kalau ngelihat ada hadiah instan gitu kan, tawaran dari judol biasanya kan begitu kan. Sekali main bisa dapat kemenangan 5 kali lipat gitu-gitu kan. Nah, makanya mereka langsung terjerumus gitu, langsung terobsesi buat ngelakuin itu. Nah, biasanya masyarakat ini kan setelah udah ngelakuin itu, biasanya tuh dikasih tuh menang dulu kan. Nah, habis itu kalah mereka. Dikalahin terus-terus, ujung-ujungnya kan mereka tetap rugi juga kan. Cuman masalahnya karena mereka udah terbiasa nih, udah apa ya, tercemar lah pikirannya dengan ini kan. Jadinya mereka udah tahu itu bakal kalah, tetap mereka lakuin karena udah ada ketergantungan gitu terhadap judi online itu. Nah, biasanya kalau udah kayak gini kan mereka pasti butuh duit. Nah, kalau dari butuh duit ini pasti ujung-ujungnya ngarahnya ke pinjaman online. Nah, makanya dengan adanya judi online ini membuat roda ekonomi di masyarakat kita ini jadi terhambat gitu. Jadinya apa perdagangan itu mulai mulai tersendat lah. Jadi orang aktivitas belanja itu mulai berkurang karena dampak dari judi online ini. Nah, kalau dari saya ini mungkin sikap saya ini untuk diri kita sendiri udah pasti kita harus ini untuk waspada dan selalu menolak hal-hal yang berkaitan dengan judi online. Nah, dan pasti kita harus menjaga integritas kita supaya nggak menerima hal-hal yang berkaitan dengan itu. Soalnya kan sekarang biasanya banyak itu, biasanya kadang dikirim pesan tentang judi online gitu dari apa spam-spam gitu kan. Nah, terus eh, yang hal paling dini yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, untuk menangkal itu, kita bisa ngelapor. Jadi sebenarnya di pemerintah ini punya beberapa kanal tertentu untuk ngelapor website judi online. Salah satunya bisa dari Kominfo atau OJK gitu. Nah, jadi mungkin dari saya segitu aja sih. Iya ya, pinjol nih lagi marak ya akhir-akhir ini. Mungkin Bang Arba mungkin ada tanggapan nggak atau pengalaman mungkin pinjol ini akhir-akhir ini? Buzzer-buzzernya mampu kan. Bisa aja Bang Sultan. Mungkin kalau untuk Pengalaman pinjol ya. pengalaman pinjol, ya alhamdulillah nggak pernah ya Bang ya. Tapi kalau tapi aku rasanya ini sih Bang di judol ya Judul pernah. sangat miris gitu. Resahnya itu ya miris banget karena dari Komdigi ya dari kementerian sendiri yang mengontrol untuk nggak ada judi online itu ternyata mereka malah kasih fasilitas gitu loh. Ya, itu sangat miris sih bagi aku melihatnya gitu ya. Iya sih Ya Bang. mungkin kalau untuk judi udah ada dari dulu ya. Tapi kan dengan lahirnya judi online ya orang-orang gampang akses gitu apalagi yang membutuhkan uang cepat gitu kan secara instan padahal mereka nggak bakal menang sama sekali gitu kan
konsep judi kan gitu. Dikasih menang satu kali, untuk kedua dan seterusnya mereka ya dirungkatin gitu. Iya sih Tapi Bang. aku mirisnya di situ sih Bang, yang kasih fasilitas itu miris miris sih di situ. Ya, itu dia kan yang apa pegawai Komdigi ya kalau nggak salah itu Iya, miris sih betul. miris gitu, miris sekali. Mungkin judul kalau dibahas terus nggak akan habis ini Bang. Ini topik bakalan sampai kiamat kita bahas terus kayak nggak akan selesai. Mungkin eh, Bang Haikal mungkin ada keresahan mungkin. Oke, kalau kayak semua keresahanku tadi udah dibahas ya, tapi mungkin yang salah satu masalah paling harusnya jadi keresahan semua orang ya korupsi sih. Korupsi itu emang masalah paling gede di Indonesia sih. Maksudnya kayak kalau kita bayangin dengan dana-dana yang sudah dikorupsi, itu bisa dipakai untuk negara pembangunan infrastruktur dan segala macam, mungkin kita udah sangat maju gitu kan. Nah, terus masalah korupsi ini kan juga ribet ya sebenarnya ya. Maksudnya kayak teori sudah banyak, undang-undang yang dibuat sudah banyak, sistem sudah banyak, pelaporan segala macam. Tapi tetap aja apa korupsinya itu masih tetap aja tinggi gitu. Malah makin ke sini kayak ya sebenarnya saya nggak megang datanya, tapi kayak makin ke sini makin besar gitu. Angka korupsinya itu makin besar dari jumlah menteri yang korupsi segala macam gitu. Nah, mungkin tidak hanya memaparkan, mungkin aku juga pengen teman-teman kira-kira dari teman-teman apa sih yang bikin orang korupsi gitu ya? Maksudnya kayak di lingkungan kita tuh dari korupsi-korupsi kecil aja itu apa yang kira-kira bikin orang tuh melakukan korupsi padahal semua orang tahu itu salah gitu. Mungkin ada nggak dari teman-teman yang bisa kita diskusikan gitu? Tidak ada yang masuk. Mungkin nggak ada yang masuk. Oh, kalau aku mungkin kayak manusia tuh kayak nggak pernah puas jadi kayak ya kayak oh bisa udah dapat uang sedikit, oh jadi kayak standar hidupnya naik, oh pertama kayak oh pengen ada mobil aja gitu, udah nabung punya ada mobil aja, terus kayak tiba-tiba makin lama kayak standar mobilnya naik, pengennya Fortuner, Pajero, pengennya Zenix ataupun pengennya Mercy gitu kan. Itu biasa korupsi gitu. Dan kayak padahal dulu tuh kasus Bank Senturi yang cuma berapa ya? Under 10 T seingatku itu eh, kayak bertahan sangat lama di istilahnya kita kesemen korupsi tiba-tiba, tapi akhir-akhirnya dalam 3 tahun terakhir ada yang sampai 1000 T kalau nggak salah ya. Pertamina yang minyak oplosan, terus Antam yang kadar emas, juga ada PT Timah juga. Ya mungkin karena keserakahan dan ketamakan lah ya. Mungkin itu saja. Mungkin Mungkin karena ada kesempatan sih. iya sih ada kesempatan sih. Itu sih ada Kalau mungkin kesempatan. kalau diperketat lagi ya lebih transparan akuntabilitasnya mungkin bisa mengurangi ya, bisa mencegah eh, tindakan korupsi tersebut. Mungkin Bang Arba ada keresahan nggak? Kayaknya mukanya dari tadi gelisah gundah gulana gini. Duh, iya nih Bang Sultan. Sebenarnya aku tuh resah sama ini sih, sama isu-isu agama ya, penghinaan agama gitu. Mungkin abang-abang sekalian udah lihat di video-video YouTube, video Instagram, dan sebagainya gitu di medsos ya. Ya sekarang kemarin itu ada kejadian apa peruntuhan bangunan gedung ibadah ya oleh suatu ibadah yang lain gitu. Aduh, itu mengganggu banget sih. Terus atau juga pernah nggak sih lihat di komentar-komentar medsos kayak saling menghina gitu. Yang satu menghina kalau saya Tuhan umat Kristiani itu pakai celana dalam atau apa gitu kan. Atau yang umat Kristiani menghina umat Islam Nabi Muhammad gitu, pedofil atau apa. Aduh, itu miris banget sih. Itu bisa-bisa mecahin bangsa gitu secara nggak langsung. Ternyata pas dilihat di akun yang dipakai itu akun fake gitu. Kan berarti kan nggak bertanggung jawab ya. Dia yang lempar batu tapi dia udah sembunyi tangan gitu kan. Itu sih mungkin dari abang-abang yang lain mungkin ada pengalaman atau apa gitu kan. Iya, Melihat benar banget sih Bang, kayak sampai ada Aku yang jadi kayak teringat kata-kata dari Zakir Naik itu kan, kalau dia bilang jangan melihat agama itu dari orangnya, lihat agama itu kan dari Hollywood, kitab suci ya. Jadi kan kita harus tuh mengedukasi orang-orang itu bagaimana menilai agama itu, jangan kita menilai orang lain gitu.
Kalau misal kita menilai orang lain, Oke, makasih abang-abang semuanya atas apa sih? Udah curhat keresahan masing-masing akhir-akhir ini. Mungkin segitu aja dulu podcast kita hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang semua. Siapa abang-abang Oke. semua. Terima kasih telah malam.